Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, rumah tangga bak baterah yang berlayar di tengah lautan. Lautan tentu tak selamanya tenang dan nyaman. Kadangkala harus menghadapi badai, ombak, angin kencang, atau cuaca yang tidak bersahabat. Itulah mengapa dalam Islam suami dinobatkan sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin, imam bagi keluarganya. Bahkan tanggung jawab seorang imam keluarga tidak saja terbatas di dunia semata, tetapi berlanjut hingga ke akhirat. Di sini para suami sangat penting mengetahui bagaimana menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Tiada lain adalah lebih dalam segala sifat positif, seperti lebih ikhlas, lebih sabar, lebih dewasa, dan lebih yang lain. Lebih dari istri. Tiada lain adalah lebih dalam segala sifat positif, seperti lebih ikhlas, lebih sabar, dewasa, dan lebih yang lain-lainnya. Kompetisi dalam hal ini sangat-sangat positif, seperti kompetisi antara Abu Bakar dan Umar dalam hal amal soleh. Hal ini tiada lain karena seorang suami telah menjadi tumpuan, harapan, dan masa depan istri serta anak-anak. Suami adalah kekayaan paling nyata bagi seorang istri. Selain itu, masa depan suami juga ditentukan oleh baik tidaknya keluarga yang dipimpinnya. Oleh karena itu, tidak patut seorang suami tidak menghargai, tidak menghormati, dan tidak memuliakan istrinya. Suami harus mampu memuliakan istrinya, menasihati sekaligus membimbing agar tidak keliru dalam kehidupan. Namun demikian, ada cara yang mesti ditaati oleh para suami dalam menasihati, membimbing, ataupun membina istrinya. Hal ini karena wanita adalah sosok perasa. Mungkin ada yang sangat sensitif, sehingga perlu seni dan kehati-hatian dalam membimbing mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nasihatilah para wanita dengan baik. Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kanan, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Maka seandainya engkau berusaha meluruskannya, niscaya dia akan patah. Dan kalau engkau biarkan mereka, dia akan tetap bengkok. Nasihatilah para wanita dengan baik. Saudaraku, bijaksana. Kebijaksanaan seorang suami itu hanya bisa diwujudkan manakala dirinya memang lebih dari istri. Dengan kata lain, seorang suami harus lebih peduli, lebih peka, dan lebih memahami mana yang terbaik bagi istri dan keluarganya sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Kebijaksanaan akan menjadikan suami lebih tepat dalam mengambil keputusan, lebih harib dalam perkataan, dan lebih hati-hati dalam menjaga perasaan istri, sehingga tidak mudah terbawa emosi manakala dirinya melihat ada kekurangan ataupun kesalahan dari sang istri. Hal ini tidak lain karena di balik kekurangan atau sesuatu yang dianggap kurang dari istri, pasti tetap ada sisi lain yang menjadi keunggulan seorang istri. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para suami agar tidak terjebak emosi dan buta mata hati ketika melihat kesalahan atau kekurangan seorang istri. Beliau bersabda, tidaklah seorang mukmin marah kepada wanita yang beriman jika dia membenci darinya satu sifat
dia akan menyukainya karena sifatnya yang lain. Maka dari itu sudah seharusnya bagi suami yang mengingat-ingat kebaikan dan kelebihan istrinya, menimbang-nimbang apa yang tidak disukainya dengan hal yang disukai. Dengan begitu insya Allah dia akan menemukan kebaikan yang sangat besar. Dan kebaikan besar tidak akan dimiliki kecuali oleh pemimpin yang bijaksana. Selanjutnya, menjamin kehalalan nafkah. Selain mencari nafkah, satu kewajiban yang tidak boleh dianggap ringan, enteng oleh seorang suami adalah menjamin halalnya nafkah yang diperoleh, dikonsumsi atau digunakan istri dan keluarganya. Di sini peran suami sebagai seorang pemimpin sangat menentukan masa depan kehidupan keluarganya dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Ma'ruf dalam ayat ini bermakna cukup, tidak berlebihan apalagi kekurangan. Namun demikian, apabila ternyata takdir belum memberikan kelapangan rezeki sehingga harus hidup dalam keadaan kekurangan, maka seorang suami harus tetap sabar dan tawakal sembari terus berusaha memperbaiki kondisi ekonominya dengan cara yang halal, sehingga harta yang diperoleh dan makanan yang dikonsumsi istri dan keluarganya adalah makanan yang haram. Cara seperti ini tentu tidak bijaksana dan bisa berakibat fatal dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, setiap suami wajib hukumnya mengetahui apa yang halal dan apa yang haram. Jangan sampai karena alasan ekonomi dan kebutuhan keluarga, seorang suami mengabaikan aturan halal haram yang sesungguhnya sangat berpengaruh bagi kehidupan diri dan keluarga. Bersama bangun keteguhan. Suami yang bisa menjadi imam yang baik adalah suami yang senantiasa mengajak istri dan keluarganya memiliki keteguhan hati, sehingga lahirlah sifat qanaah, sabar dan tawakal. Sifat seperti itu sangat diperlukan agar dalam mempengaruhi rumah tangga, keluarga tetap utuh, menjaga dan mampu menghadapi segala situasi dengan penuh iman dan ketakwaan. Saudaraku yang Allah muliakan, demikianlah yang telah ditauladankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau menanamkan keteguhan hati yang sangat kuat kepada Siti Hajar, sehingga tidak ada yang diharapkan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keteguhan hati, seorang istri akan tabah menghadapi ujian dan pandai mendidik buah hati. Selain itu, seorang istri tahu ibu yang memiliki keteguhan hati, ia akan mampu menularkan sifat mulianya itu kepada anak-anak. Nabi Ismail sekalipun lama ditinggal sang ayah, Ismail kecil tetap tumbuh menjadi pemuda yang sabar dan penuh ketakwaan. Oleh karena itu, jadilah imam yang baik bagi keluarganya, dengan senantiasa mengarahkan istri pada ketaatan, memberikan nafkah yang halal, serta mendidiknya untuk memiliki keteguhan hati. Insya Allah keberkahan dan kebahagiaan akan senantiasa menghampiri perjalanan rumah tangga. Bahkan bukan tidak mungkin akan lahir anak-anak yang kelak dapat mengantarkan ayah dan ibunya ke dalam surga. Saudaraku yang Allah muliakan, hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.